Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Yulandra, mahasiswa Administrasi Publik kelas Nagari semester 4, akan membuat video UTS mata kuliah Administrasi Komputer Penguatan Sistem Informasi dengan judul Perkembangan Administrasi Publik di Era Digital. Pengantar, ujian tengah semester pada mata kuliah Administrasi Komputer Penguatan Sistem Informasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu dengan tujuan agar teknologi yang canggih serta pengelolaan sumber daya dapat melaksanakan kebijakan publik yang canggih pada era kini. 1. Konsep dasar administrasi publik. Administrasi publik pada dasarnya adalah ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana pemerintah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengelola sumber daya, dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik. Konsep ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kini sangat erat kaitannya dengan teknologi terkini. Digitalisasi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah proses informasi dari layanan manual atau berbasis kertas menjadi layanan yang sepenuhnya digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan. Implementasi dengan teknologi terkini. Tanda tangan digital menggantikan tanda tangan basah dengan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum, mempercepat proses persetujuan dokumen dan mengurangi penggunaan kertas. Arsip digital adalah mengubah dokumen fisik menjadi formal digital, memudahkan penyimpanan, pencarian, dan akses data, serta mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Pembayaran non-tunai mendorong penggunaan metode pembayaran elektronik, transfer bank, digital dompet untuk transaksi layanan publik, meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi. Sistem antrian online memungkinkan masyarakat untuk mengambil nomor antrian secara online, mengurangi waktu tunggu di kantor pelayanan fisik. Administrasi publik adalah jantung dari tata kelola pemerintahan. Ini bukan sekedar urusan birokrasi, tapi sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik, mengelola sumber daya negara, dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. 2. Dampak digitalisasi pada pelayanan publik. Digitalisasi telah membawa dampak transformatif pada pelayanan publik, mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warganya, mengelola sumber daya, menyampaikan layanan. Dampak-dampak ini dapat dilihat dari berbagai sisi, baik positif maupun tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah digitalisasi pada pelayanan publik. Dampak positifnya adalah peningkatan efisiensi dan kecepatan, pengurangan biaya operasional, proses otomatis dan mengurangi penggunaan kertas, serta perjalanan fisik, mengurangi biaya administrasi bagi pemerintah. Tantangan dan dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah peningkatan efisiensi dan kecepatan, pengurangan biaya operasional, proses otomatis, dan pengurangan penggunaan kertas secara perjalanan fisik, mengurangi pembiayaan administrasi bagi pemerintah. Tantangan dan dampak negatif adalah potensial kesenjangan digital, akses tidak merata. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap internet, perangkat digital, atau keterampilan digital. Ini dapat memperparah kesenjangan sosial ekonomi. Literasi digital rendah adalah bagian dari populasi mungkin kurang familiar dengan menggunakan teknologi sehingga kesulitan mengakses layanan digital. 3. Contoh inovasi e-government di Indonesia. Indonesia telah banyak mengimplementasikan inovasi e-government di
berbagai tingkatan, dari pemerintah hingga daerah. Inilah bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Berikut adalah beberapa contoh inovasi e-government di Indonesia. SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE adalah payung besar dari seluruh inisiatif e-government di Indonesia. Ini adalah kerangka kerja komprehensif untuk memastikan integrasi sistem data dan proses bisnis antar instansi pemerintah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. 4. Tantangan dan solusi. Literasi dan kemampuan digital masyarakat. Deskripsi banyak warga, terutama generasi yang lebih tua atau tinggal di daerah terpencil, memiliki keterampilan digital yang terbatas, bahkan tidak ada. Mereka mungkin kesulitan memahami antarmuka aplikasi, mengisi formulir online, atau menggunakan fitur digital lainnya. Dampaknya, layanan digital tidak dimanfaatkan secara optimal, menyebabkan frustasi atau bahkan penolakan. Yang kelima, penutup. Administrasi publik pada dasarnya adalah ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana pemerintah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengelola sumber daya, dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik. Konsep ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, dan kini sangat erat kaitannya dengan teknologi terkini. Demikianlah tugas pada mata kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.